Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ulam dengan stambuk F221222074. Saya akan mempresentasikan laporan evaluasi pasca uji saya yang berjudul Islamic Center Universitas Tadulako. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu 1.1 latar belakang. Bangunan Islamic Center adalah sebuah kompleks bangunan multifungsi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual, edukatif, dan sosial komunitas muslim. Islamic Center merupakan sebuah tempat yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang pengembangan dakwah dalam era pembangunan. Secara arsitektural, Islamic Center didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual, edukatif, dan sosial komunitas muslim. Berbeda segala masjid, desainnya mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu kesatuan yang harmonis, cerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Baik, berikutnya 1.2 rumusan masalah. Bagaimana kondisi existing dan kinerja Bangunan Islamic Center Universitas Tadulako dalam menjalankan fungsinya, serta apakah fasilitas yang sudah ada memenuhi kenyamanan dan kebutuhan pengguna. 1.3 tujuan. Yang pertama, mengevaluasi bangunan Islamic Center Universitas Tadulako dari aspek fungsional dan teknis. Kedua, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas penggunaan gedung. Berikutnya 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran kondisi aktual dari bangunan Islamic Center Universitas Tadulako, pertama dari aspek fungsional dan teknis. Kedua, menjadi referensi bagi pemerintah, arsitek, masyarakat maupun mahasiswa dalam perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas penggunaan gedung. Kedua, kita masuk ke landasan teori. Bab 2, 2.1 evaluasi pasca uni. Evaluasi pasca uni atau post occupancy evaluation atau POE adalah suatu proses sistematis untuk menilai kinerja bangunan setelah ditempati oleh penghuninya. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik bangunan memenuhi kebutuhan dan harapan penghuni, serta mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam desain, konstruksi, atau pengelolaan bangunan. Baik, berikutnya kita masuk ke 2.2 pengertian Islamic Center. Pengertian umum Islamic Center. Di sini adalah istilah di negara barat di mana penganut agama Islam merupakan minoritas, sehingga pada daerah tersebut terdapat seperti pusat kegiatan-kegiatan keagamaan. Secara umum, Islamic Center merupakan wadah atau pusat untuk meningkatkan kualitas iman yang berisi kegiatan pendidikan, pengkajian, penyiaran, dan kebudayaan. Baik, berikutnya yaitu karakteristik bangunan Islamic Center. Yang pertama adalah masjid sebagai pusat, yang dimana maksudnya sebuah masjid utama seringkali dengan arsitektural yang menonjol dan representatif membentuk inti dari kompleks tersebut. Yang kedua, fasilitas pendidikan termasuk perpustakaan yang luas, kelas, fasilitas belajar untuk agama Islam, dan pengetahuan umum lainnya. Berikutnya, ruang sosial dan komunitas. Area untuk pertemuan, diskusi, kegiatan sosial, dan acara-acara komunitas seperti aula, serbaguna, ruang pertemuan kecil, dan ruang terbuka. Berikutnya, fasilitas pendukung bisa mencakup pusat konseling, layanan sosial, ruang administrasi, dan mungkin juga fasilitas komersial kecil yang mendukung operasional pusat. Berikutnya kita masuk di 2.4 tujuan Islamic Center. Yang pertama, mengembangkan kehidupan beragama Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, maupun muamalah dalam lingkup pembangunan sosial. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan non-formal keagamaan. Tiga, ikut serta meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita masuk ke berikutnya yaitu 2.5 fungsi Islamic Center. Yang pertama, pusat penampungan, penyusunan, perumusan hasil dan gagasan mengenai pengembangan kehidupan agama dan kebudayaan Islam. Kedua, pusat penyelenggaraan program latihan pendidikan non-formal. Yang ketiga, pusat penelitian dan pengembangan kehidupan dan kebudayaan Islam. Yang keempat, pusat penyiaran agama dan budaya Islam. Yang kelima, pusat koordinasi, sinkronisasi kegiatan pembinaan dan
pengembangan Islamiyah. Yang terakhir, pusat informasi komunikasi masyarakat luas pada umumnya dan pada masyarakat muslim pada khususnya. Yang ketiga, kita masuk ke metode penelitian. 3.1 Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi pasca huni. Metode ini digunakan menilai sejauh mana bangunan masjid memenuhi kebutuhan dan kenyamanan penggunaan setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Baik, 3.2 Lokasi dan objek penelitian. Objek penelitian saya di sini adalah Islamic Center Universitas Tadulako yang terletak di dalam kawasan kampus Universitas Tadulako, tepatnya di sisi selatan kampus. Nama lengkapnya itu di Kampus Unpad, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berikutnya 3.3 Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. 3.4 Metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan teori evaluasi pasca huni (POE). Yang pertama, langsung saja aspek fungsional. Aspek fungsional bangunan Islamic Center mengacu pada peran dan fungsi bangunan tersebut dalam mendukung berbagai aktivitas keagamaan dan sosial dan pendidikan. Yang kedua, fungsi sosial dan kemasyarakatan. Contohnya kayak aula atau ruang serbaguna, dan sosial, pusat konseling Islami. Yang ketiga itu fungsi pembinaan mahasiswa. Yang keempat, fungsi arsitektural dan identitas. Berikutnya kita masuk ke aspek teknis. Yang pertama ada struktur bangunan, yang kedua sirkulasi dan tata ruang, yang ketiga sistem utilitas, dan yang keempat material dan finishing. Yang kelima ada keamanan dan keselamatan, yang terakhir kapasitas dan perencanaan. Kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1 Gambar objek penelitian. Bisa dilihat pada gambar di sini. Islamic Center Universitas Tadulako. Ini sudah tidak terawat dan catnya mulai mengelupas dan banyaknya sampah pada area Islamic Center Universitas Tadulako. 4.2 Observasi. Observasi saya sendiri saya lakukan secara langsung pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025. Adapun hasil dari observasi saya yaitu adalah yang pertama kondisi fisik bangunan, yang pertama struktur. Bisa kita lihat pada bangunan Islamic Center hanya terdapat satu lantai dan hanya bisa menampung kurang lebih 500 orang di dalam aula dengan luas lokasi 6.481,53 meter persegi dan luas bangunan terbangun yaitu kurang lebih 1.498,27 meter persegi. Ketika kita masuk ke fasad, kondisi bangunan Islamic Center tidak terawat, bisa dilihat pada gambar. Terdapat tangga yang sudah tidak layak pakai dan penampungan air yang tidak terawat dengan kondisi yang terbuka. Kedua, kita masuk ke fungsi ruang zonasi. Aula. Kondisi aula bangunan Islamic Center selain digunakan kegiatan aman, biasa juga difungsikan sebagai tempat bermain basket dan bermain bulu tangkis. Dan juga kondisi ruangan aula yang kurang terawat dan cat ruangan yang sudah rusak. Aula di sini, aula Islamic Center sudah dialihfungsikan biasa dipakai bermain basket dan bermain bulu tangkis. Yang kedua, taman. Bangunan Islamic Center tidak memiliki taman, tapi memiliki ruang terbuka hijau di sekitaran bangunan, bisa dilihat pada gambar. Dengan luas lahan yang lumayan luas dan memiliki ruang terbuka hijau. Yang ketiga, ruang pengelolanya. Ruang pengelolanya di sini cukup baik, meskipun terdapat beberapa bagian menunjukkan
kehausan karena usia dan penggunaan, tetapi ventilasi dan pencahayaan alami baik. Beberapa ruangan membutuhkan perbaikan pada pencahayaan buatan. Yang ketiga, kondisi bangunan. Yang pertama, listriknya menggunakan listrik dari PLN. Yang kedua, sound system. Pada bangunan Islamic Center kurang baik, peletakan sound system yang kurang maksimal, hanya diletakkan di area depan pula. Yang ketiga, air bersih. Pada bangunan Islamic Center menggunakan air PDAM dan sumur bor. Ventilasi perlu peningkatan perawatan, terutama dalam hal kebersihan, pengecatan ulang, dan penggantian beberapa perabotan yang rusak. Berikutnya sirkulasi Islamic Center ini sendiri hanya memiliki satu akses yang difungsikan sebagai akses masuk dan akses keluar. Bisa dilihat pada gambar. Kita masuk ke bab 5, kesimpulan. Islamic Center Universitas Darul Aku tidak berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan spiritual mahasiswa dan penguatan nilai-nilai keislaman di lingkungan kampus. Semoga evaluasi ini memberikan gambaran penting bagi pihak pengelola dan universitas dalam pengambilan kebijakan pembiayaan serta pengembangan fasilitas keagamaan yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan. Diharapkan Islamic Center Universitas Darul Aku dapat terus menjadi ruang spiritual yang aktif, hidup, dan berdaya guna bagi seluruh aktivitas akademiknya. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pasca terhadap bangunan Islamic Center Universitas Darul Aku, dapat disimpulkan bahwa secara umum bangunan ini telah mampu memenuhi fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan keislaman dan ibadah lingkungan kampus. Kita masuk ke bab 6, bab terakhir, yaitu penutup. Islamic Center Universitas Darul Aku merupakan salah satu fasilitas penting di lingkungan kampus, berperan sebagai pusat pembinaan rohani dan pengembangan nilai-nilai keislaman bagi mahasiswa dan aktivitas akademika. Melalui hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini memiliki desain ekstruktur yang representatif, tata ruang yang fungsional, serta mampu mengkombinasikan berbagai aktivitas keagamaan, baik ibadah harian maupun kegiatan keilmuan sosial. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti perawatan fasilitas, optimalisasi ruang serbaguna, serta aksesibilitas pengguna kebutuhan khusus. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap pemeliharaan dan pengembangan sarana keagamaan di lingkungan pendidikan tinggi. Semoga ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan pengelolaan fasilitas kampus yang lebih baik, serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai peran penting ruang keagamaan dalam kehidupan kampus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.